Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8, khususnya kelas 8-10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah Belanda. Kesempatan pagi hari ini kita akan bicarakan tentang Perang Aceh. Di pagi hari ini anak sekalian kita akan membahas Perang Aceh. Sebelum kita mulai belajar, anak sekalian mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai anak sekalian? Anak sekalian, mari kita mulai. Kita akan bicarakan tentang Perang Aceh. Perhatikan anak sekalian ya. Perang Aceh. Perang Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 sampai 1904. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Aceh. Yang pertama ada Tengku Umar, yang kedua istrinya Cut Nyadin, yang ketiga Panglima Poling, yang keempat Cut Mutia. Itu anak kalian tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Aceh. Latar belakang terjadinya Perang Aceh. Penyebab penyerangan Belanda terhadap Aceh. Pada tahun 1871 Belanda dan Inggris membuat persetujuan yang bernama Traktat Sumatera. Isi pokok persetujuan itu, Belanda diberi kebebasan mengadakan perluasan wilayah ke seluruh Sumatera termasuk Aceh. Melihat isi traktat tersebut, Kesultanan Aceh berusaha memperkuat diri dengan menjalin hubungan diplomatik dan militer dengan negara-negara luar seperti Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Tanggal 22 Maret 1871, Belanda mengutus F.N. Nieuwensen untuk menemui Sultan Aceh, Muhammad Daud Shah, menyampaikan surat yang berisi permintaan agar Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Sultan menolak. Akibatnya pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Hal itu dibuktikan dengan datangnya kapal-kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Maijen Kohler. Sasaran pertama Belanda adalah Masjid Raya Baitur Rahman di ibu kota Aceh. Para pejuang Aceh menyambut kedatangan tentara Belanda tanpa kata menyerah. Pada pertempuran 14 April 1873, Maijen Kohler tewas. Kegagalan pertama, Belanda ingin menguasai Aceh. Jenderal Van Swieten memimpin serangan berikutnya. Aceh membalas dengan gigih. Setelah 2 minggu pertempuran, Aceh terdesak dan istana Sultan dikuasai Belanda. Sultan dan keluarganya berhasil meloloskan diri ke Longbata. Setelah istana dikuasai, pikir Belanda perlawanan Aceh berakhir. Ternyata di luar istana para ulama dan bangsawan menggembleng rakyat untuk berjihad. Sementara itu pemimpin pasukan Belanda ada penggantian dari Van Swieten ke Jenderal Pel. Ia berusaha memperkuat pertahanan dan membangun pos-pos di Kota Raja, Kroeg Aceh, dan Muraksa. Namun tanpa diduga-duga pasukan Aceh memblokade dan melancarkan serangan terhadap Belanda. Pada tanggal 24 Februari 1876, Jenderal Pel tewas di daerah Tonga. Perjuangan rakyat Aceh tambah semangat setelah datang utusan Aceh Habib Abdurrahman dari Turki. Dan kepercayaan rakyat Aceh semakin meningkat dengan munculnya tokoh-tokoh perjuangan seperti Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Cut Mutia, Tengku Umar, dan istrinya Cut Nyadin. Belanda semakin kewalahan menghadapi rakyat Aceh. Berbagai cara sudah dilakukan, dari siasat pemusatan atau konsentrasi Texel. Selain itu juga siasat adu domba seperti yang diusulkan Jenderal De Klerk
Salah seorang pejuang yang terkenal itu adalah Tengku Umar. Ia menyatakan tunduk terhadap Belanda sejak Agustus 1893. Belanda sangat senang menerimanya sehingga Belanda mempercayainya memimpin 250 prajurit dan diberi gelar Tengku Johan Pahlawan. Ini gelar Tengku Umar karena dia seakan-akan memihak Belanda. Ternyata membelotnya Tengku Umar itu hanya sebuah taktik agar mendapatkan senjata dan paham strategi perang dari Belanda. Pada tanggal 30 Maret 1896, Tengku Umar terang-terangan menyatakan keluar dari dinas militer Belanda dan kembali menggalang persatuan dan perlawanan terhadap Belanda. Ya, gagal kembali siasat Belanda. Ternyata perang Aceh sulit untuk diakhiri. Akhirnya pemerintah Belanda mengirim Dr. Senok Hogronje untuk menyelidiki kehidupan dan budaya masyarakat Aceh dengan menyamar sebagai seorang ulama yang bernama Abdul Ghaffar. Nama samaran Senok ini namanya Abdul Ghaffar. Ia berhasil mengetahui kelemahan masyarakat Aceh. Hasil penyelidikannya dituliskan dalam buku berjudul The Aceh. Dalam buku itu, ia menyarankan kepada pemerintah Belanda melakukan sistem kekerasan dan terus mengelompokkan masyarakat Aceh sehingga kekuatan terpecah belah. Karena kekuatan masyarakat Aceh ada pada ulama dan kaum bangsawan. Pada tahun 1899, Kolonel Panhes memimpin penyerangan mulai menjalankan sistem kekerasan. Ia mengerahkan seluruh kekuatan pasukan Belanda yang diberi nama pasukan Marsose. Pasukan ini menyerang rakyat Aceh serta membabi buta, ya, menyerang perkampungan dan menghancurkannya. Wanita, anak-anak, orang tua dibunuhnya. Dalam pikiran Panhes, para pejuang Aceh tidak akan tahan melihat kejadian itu. Akhirnya betul, satu persatu pejuang Aceh gugur. Tengku Umar gugur. Ini yang terang penyebab gugurnya, kamu baca sendiri ya. Ya, waktu terbunuh. Ya, ditembak di dadanya. Ya, perjuangan dilanjutkan oleh istrinya, Cut Nyadin. Ini juga perhatikan, baca sendiri bagaimana Cut Nyadin ini berjuang menyukai suaminya. Kemudian juga gugur. Ya, nah ini setelah Cut Nyadin gugur, masa tua dan akhirnya tewas karena tua, berakhirnya perang Aceh. Setelah wafatnya pejuang Aceh, termasuk Cut Nyadin, Sultan Muhammad Daud Shah terpaksa menandatangani Korte Verklaring atau plakat pendek pada tahun 1994 yang isinya yaitu Aceh mengaku tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda. Sekalian, sebelum berakhir, ini tugas, ada 5 soal yang harus kamu jawab. Sekalian, sampai sini saja PJJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di PJJ yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.